Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membahas bagian terakhir dari pasal 32 Kitab Keluaran. Hari ini kita akan meneruskan Keluaran pasal 32 dari ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Dengan demikian, maka kita akan menyelesaikan pasal 32 ini pada malam hari ini. Sekali lagi, saudara-saudara, kita mengingat bagaimana pasal 32 ini berbicara mengenai peristiwa penyembahan patung lembu emas, dan di mana melalui peristiwa tersebut kita melihat pada waktu yang lalu kemarahan daripada Musa yang menyatakan kemarahan dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa, kita melihat tidak mendapatkan teguran dari Tuhan, dan kita justru melihat bagaimana seluruh daripada apa yang dikerjakan oleh Musa itu diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita akan meneruskan dari ayat yang ke-25 pada malam ini. Mari kita membaca ayat 25. Saya minta kesediaan dari Pak Samuel boleh membaca ayat yang ke-25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ya, terima kasih. Well, jadi saudara perhatikan di sini ada satu istilah, yaitu kuda terlepas dari kandang. Ini jelas sekali saudara mempunyai arti bagaimana Israel telah menjadi begitu liar, sulit untuk dikendalikan. Ya, sebagaimana kuda yang terlepas dari kandang, maka kuda itu akan sulit untuk dikendalikan karena kuda itu menjadi begitu liarnya. Di dalam salah satu terjemahan berbahasa Inggris dipergunakan istilah yang sangat mengejutkan. King James Version memberikan penerjemahan dari bagian ini, yaitu naked, saudara. Jadi bagaimana Israel, bangsa itu digambarkan telanjang bulat. Saudara, hal ini seperti yang dikatakan di sini menjadikan mereka sebagai bahan cemoohan dari lawan-lawan mereka atau bahan ejekan. Dan ini tentu saja sangat berbahaya, akan menjadi sangat mudah Israel jikalau diserang lalu ditaklukkan. Bisa jadi juga karena liarnya mereka, maka mereka seperti orang mabuk. Dan orang mabuk adalah orang yang tidak takut kepada siapapun. Karena di saat dia mabuk, dia sudah kehilangan apa istilahnya fungsi daripada panca inderanya. Sehingga termasuk juga perasaan yang takut sudah tidak ada lagi. Yang ada menjadi berani dan terlalu berani, dan akhirnya menjadi terlalu liar. Nah, dengan menjadi begitu liar, saudara, maka kita melihat sekali lagi bagaimana ini merupakan sesuatu yang betul-betul sangat menyedihkan. Karena satu bangsa yang seharusnya telah diikat perjanjian dengan Tuhan, menjadi bangsa yang mestinya bisa mengendalikan diri oleh karena diberikan hukum-hukum dari Tuhan yang sangat baik untuk mereka taati. Tapi ternyata justru yang terjadi tidak demikian. Lagi di sini disebut nama Harun, dan ini menyatakan sebagaimana yang sudah minggu lalu disampaikan, bagaimana hal yang sangat disayangkan daripada Harun, bahwa Harun nampak hendak mencuci tangan
bahwa Harun nampak hendak melemparkan kesalahan. Bukan dia yang bersalah, bangsa Israel yang bersalah, yang menekan dia, memaksa dia untuk membuat patung lembu emas, dan bahkan juga dia menyalahkan Musa yang begitu lama tidak turun-turun, dan dengan demikian juga berarti menyalahkan Tuhan, yang mana karena Tuhan memanggil Musa, maka Musa tidak turun-turun. Tapi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan, demikian Musa sendiri menyatakan kepada Harun, Harun bersalah dan dia ikut bertanggung jawab. Harun mengakibatkan Israel menjadi liar. Sekalipun keliaran mereka tentu saja menjadi tanggung jawab yang tidak bisa dicabut dari mereka sendiri. Karena atas kesadaran dan kemauan mereka sendiri, maka mereka kemudian menjadi liar seperti kuda terlepas dari kandang. Kemudian saudara, apa yang kita bisa temukan di dalam ayat 26 hingga 29? Kita akan membaca keempat ayat ini oleh 4 orang. Saya minta 4 orang membaca, yaitu Pak Enrico, Ibu Diana, Pak Andreas, dan Ibu Rita. Silakan, 4 ayat ini, 1 orang, 1 ayat. Ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ayat 27. Berkatalah dia kepada mereka, mereka akan masing meningkatkan pedangnya pada pingkangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Enrico, Bu Diana, Pak Andreas, Bu Rita. Ini tadi saya sempat lupa, nggak ingat kalau Bu Rita sempat kemarin operasi mata, tapi ternyata sudah bisa baca dengan lancar ya, puji Tuhan untuk semua pertolongannya. Baik, saudara, kita perhatikan dari ayat-ayat ini, yaitu pertama bagi orang-orang seperti kita, orang-orang modern, saudara, apa yang dicatat di sini yang nampak sebagai sebuah pembantaian yang terjadi akibat penyembahan berhala, ini sering dianggap menjadi sesuatu yang berlebihan. Kenapa tidak membiarkan saja mereka yang menyembah berhala untuk tetap hidup, lalu memberi mereka kebebasan untuk memilih apa yang mau disembahnya, seperti orang-orang pada zaman sekarang, di mana tidak boleh karena seseorang meninggalkan imannya, lalu kemudian nyawanya dengan mudahnya dicabut. Ya, ngerti yang saya maksud ya? Kita hidup di zaman di mana penghargaan nyawa manusia makin lama semakin tinggi, sampai kepada orang jikalau kemudian berbeda pandangan, berbeda keyakinan, tidak kemudian serta-merta orang berbeda pandangan atau keyakinan dengan mereka yang saat itu menjadi mayoritas, gitu ya. Itu kemudian orang yang pandangannya berbeda itu dihabisi atau dilenyapkan. Ini berbeda sekali dengan pada zaman itu, yaitu di zaman di mana orang Israel hidup dan di mana kemudian orang Israel ketika menyembah patung lembu emas. Dan kita melihat di sini bagaimana perhitungan dari Tuhan untuk mereka, yaitu mereka kemudian ada dibunuh. Sudah ada pertanyaan juga yang perlu dipikirkan, mengapa seluruh Israel mau menerima pembebasan yang Tuhan kerjakan kepada mereka atas perbudakan di Mesir? Ya.
Perlu pertanyaan ini disampaikan dan dipikirkan sebelum kemudian menyatakan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada mereka itu menjadi hukuman yang dirasa berlebihan. Apakah Israel tidak kemudian berlebihan, di mana mereka mau menerima pembebasan yang Tuhan kerjakan, tetapi mereka kemudian tidak mau mengikuti perjanjian yang Tuhan sudah buat bersama dengan mereka. Di mana perjanjian itu memang berasal dari Tuhan sebagai inisiator, tetapi Israel sendiri bukan di bawah tekanan atau paksaan. Mereka tidak ditakut-takuti atau diancam. Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi umat Tuhan. Karena mereka juga menyadari bagaimana mereka mendapatkan pertolongan Tuhan mulai dari keluar dari Mesir sampai dengan saat itu. Sehingga sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa mereka, yaitu Israel, mau menerima pembebasan yang Tuhan kerjakan kepada mereka atas perbudakan di Mesir. Kalau mereka tidak menolak untuk dibebaskan dari Mesir, dan mereka kemudian telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, lalu suatu saat mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka yang meninggalkan Tuhan ini dibiarkan untuk terus hidup, maka mereka yang meninggalkan Tuhan akan apa, saudara? Mempengaruhi mereka yang tidak meninggalkan Tuhan menjadi meninggalkan Tuhan. Ya, jikalau mereka yang kemudian meninggalkan Tuhan ini dibiarkan terus hidup, maka mereka yang meninggalkan Tuhan ini akan mempengaruhi mereka yang tidak meninggalkan Tuhan menjadi meninggalkan Tuhan. Saudara, meninggalkan Tuhan itu artinya kehilangan hidup yang kekal. Nah, bagaimana mereka yang telah menghina perjanjian Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan mempengaruhi orang untuk meninggalkan Tuhan boleh tetap hidup, padahal faktanya di kekekalan nanti mereka juga yang meninggalkan Tuhan akan mati kekal. Dan yang lebih penting lagi, pembantian ini adalah sebuah apa, saudara? Sebuah tantangan, siapakah Allah yang sejati itu? Jikalau patung lembu emas itu adalah Allah yang sejati, maka mereka yang menyembah patung itu tidak akan mati karena patung itu bisa melindungi mereka yang menyembahnya. Nyatanya, pembantaian yang terjadi atas perintah Musa ini, saudara-saudara, adalah atas perintah Tuhan, bukan atas kemauan Musa sendiri. Tuhan tentu punya alasan tersendiri untuk hal ini, dan biarlah setiap orang membacanya, memahami, dan menerimanya. Nah, sekali lagi, saudara, seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ini sebetulnya merupakan sebuah pertaruhan tentang siapakah sesungguhnya Allah yang sejati itu. Seperti apa yang kemudian nanti bisa ditemui juga pada saat di mana di zaman Elia, Israel juga menyembah Baal. Dan kemudian Elia menantang mereka dengan cara untuk sama-sama mendirikan mezbah, lalu membawa di mezbah itu korban yang akan dibakar, tetapi terlebih dulu disiram dengan air. Ya. Dan pada akhirnya di situ Elia memberikan tantangan, Allah yang sejati berarti Allah yang akan menurunkan api dan menghanguskan seluruh daripada korban di atas mezbah yang telah diguyur air, yang mana sebetulnya, saudara, itu merupakan hal yang nampak tidak masuk akal. Tetapi yang terjadi, Elia kemudian akhirnya didengar doanya oleh Tuhan. Oleh karena Elia diutus oleh Tuhan, maka Tuhan menyatakan akan kesejatiannya dengan mengirimkan api dan menghanguskan seluruh daripada korban yang telah disiram air yang dipersembahkan oleh Elia. Sementara dari pihak Israel yang menyembah Baal, para nabi Baal, mereka melakukan hal yang sama, bahkan sampai mereka mengiris-iris, menggores-gores tubuh mereka, dan menyeru-nyeru untuk meminta api turun, tetapi ternyata api itu tidak juga turun. Maka ketika sekarang yang terjadi
adalah sebuah pembantaian, itu sebetulnya sebuah tantangan. Allah membebaskan kamu Israel dari Mesir, maka biarlah kamu juga bebas dan lepas daripada pedang yang sekarang ini sedang akan mengayun dan menyembelih kamu. Dan ternyata apa, saudara? Ternyata tidak ada pertolongan dari patung lembu emas. Karena patung lembu emas hanyalah patung dan bukan Allah yang sejati. Saudara, kalau kita lihat lagi, ketika Musa bertanya, dan suku Lewi kemudian memihak kepada Musa, saudara, apakah ini berarti bahwa suku Lewi semuanya sama sekali tidak terpengaruh, sama sekali tidak tergelincir, sama sekali tidak ikut di dalam penyembahan patung lembu emas? Hebat sekali mereka. Ya, saudara, nampaknya tidak demikian. Besar kemungkinan tidak seperti itu. Ketika Musa bertanya, dan langsung kemudian suku Lewi kelihatan memihak kepada Musa, ini sebetulnya bisa merupakan sesuatu yang berlanjut ada kesadaran mereka. Harun yang ditekan oleh orang Israel untuk membuat patung, ya, Harun yang diberikan otoritas selama Musa tidak ada di tengah-tengah Israel, Harun itu sendiri tidak mampu untuk mengelak atau menolak apa yang orang Israel tekankan kepadanya. Bagaimana mungkin, saudara, Harun sebagai orang yang dipercaya oleh Musa, orang kedua sesudah Musa di Israel, dan juga adalah suku Lewi, tidak kemudian mengakibatkan orang-orang di dalam suku Lewi ikut di dalam penyembahan patung tersebut. Ya, saya melihat dan saya percaya ada kemungkinan, saudara, oleh karena karisma Harun yang cukup besar, dan ketika Harun kemudian meloloskan apa yang menjadi permintaan daripada orang-orang Israel, maka sebagian orang Lewi juga kemudian ikut, ya, ikut apa, saudara? Ikut jatuh di dalam penyembahan patung lembu tersebut. Tetapi barangkali ketika kemudian melihat bagaimana Musa turun dengan kemarahan, melemparkan loh batu tersebut hingga pecah berkeping-keping, lalu Musa kemudian menghancurkan patung lembu itu sampai menjadi bubuk dan kemudian menebarkannya ke mata air yang menjadi sumber minum mereka. Lewi yang tadinya terpengaruh, Lewi yang tadinya ikut di dalam penyembahan itu, akhirnya kemudian menjadi sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan waktu Musa kemudian memberikan tantangan itu, Musa yang juga adalah suku Lewi, ya, sangat mungkin kemudian akhirnya membuat orang-orang yang sempat tadinya berbelok akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Ya, jadi ini memang sesuatu yang tidak dikatakan secara literal di dalam bagian ini, tetapi yang kemudian bisa memunculkan pertanyaan, kira-kira apakah mereka yang kemudian memihak Musa adalah orang yang dari mula, orang yang tidak terpengaruh, atau orang yang tidak tergelincir di dalam penyembahan? Saudara, ada kemungkinan ikut tergelincir. Tetapi ketika kemudian Musa muncul dan di dalam kemuliaan Tuhan yang menyertai dia, otoritas yang begitu tinggi padanya, dan dengan tindakan yang dilakukan oleh Musa dengan melempar loh batu tersebut, membuat orang-orang Lewi, orang sebangsa daripada Musa, akhirnya kemudian tercelik dan kemudian kembali kepada Tuhan dan memihak Tuhan. Ya. Sehingga dengan demikian kita melihat di sini juga tidak ada seorang pun sebetulnya adalah orang yang begitu sangat setia jikalau tanpa anugerah Tuhan menyertai dan tiba kepada orang tersebut yang membuat orang tersebut bisa setia.
Lalu, apa yang dilakukan oleh suku Lewi dengan menyandang pedang, ini kita perlu pahami dengan baik, bahwa suku Lewi menyandang pedang bukanlah kemudian dengan membabi buta. Mereka kemudian membunuh orang-orang sebangsanya. Ya, saudara, kalau kita membaca itu sepertinya kita bisa punya pemahaman bahwa, wah, ini berarti mereka sudah pegang pedang, dan mereka kemudian bisa membabat, ya, mereka bisa menyikat, mereka kemudian bisa menusuk, menyembelih siapa saja dengan asal dan sembarangan yang kemudian tampak di depan mata dan kemudian mereka sembelih, saudara. Dari sebuah tafsiran yang ditulis oleh Douglas Stewart, saudara, di sana saya mendapatkan keterangan bahwa suku Lewi berkeliling mendekati orang per orang dan melihat dengan hati-hati dan bertanya, apakah mereka yang menyembah patung tersebut menyesal? Apakah mereka mau berbalik kepada Tuhan? Kalau tidak, nah, bila mereka mendapati tidak ada penyesalan dan juga tidak ada kesungguhan untuk kembali kepada Yahweh, nah, maka suku Lewi yang menyandang pedang ini tidak segan-segan untuk menyembelih. Tetapi jikalau orang yang mereka jumpai dan mereka kemudian tanya dan mereka kemudian mengamati bagaimana orang tersebut yang telah menyembah patung lembu emas betul-betul menyesal, betul-betul menyatakan pertobatan, maka suku Lewi yang menyandang pedang ini akan membiarkan orang tersebut hidup. Saudara, pandangan ini bisa diyakini seperti demikian, didasari daripada penyelesaian yang sama yang bisa dijumpai di dalam kasus Baal Peor di dalam Bilangan pasal 25. Kita tidak membacanya, silahkan saudara mencatat dan nanti membacanya sendiri. Kemudian saudara, di sini ada dikatakan kemudian jumlah orang yang akhirnya terbunuh, yaitu 3.000 orang. 3.000 orang ini saudara tewas di dalam pembersihan yang dikerjakan atas terjadinya penyembahan patung lembu emas. Saudara, ini tidak berarti bahwa hanya 3.000 orang yang sujud menyembah patung. Sehingga secara jumlah proporsinya kecil sekali. Padahal Tuhan sendiri menyampaikan bahwa seluruh bangsa sujud menyembah. Perhatikan sekali lagi ya, 3.000 orang yang akhirnya tewas di dalam pembersihan ini bukan berarti bahwa yang menyembah patung lembu emas itu hanya 3.000. Apalagi di dalam bagian yang sebelumnya, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk turun, di situ Tuhan menyatakan bahwa seluruh daripada Israel itu, seluruh daripada bangsa itu menyembah. Jadi yang bisa kita lihat, saudara, hampir sebagian besar, bukan cuma 3.000 orang yang terlibat di dalam penyembahan tersebut. Namun, pada akhirnya hanya, tidak bisa juga sebenarnya dikatakan hanya ya, 3.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi maksudnya 3.000 itu dibandingkan dengan sisanya yang jauh lebih besar, ya, sebagaimana kalau saudara masih mengingat kemungkinan bahwa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir itu adalah mencapai sekitar 2 juta manusia, maka 3.000 ini merupakan jumlah yang kecil secara prosentase dibandingkan dengan jumlah 2 juta jiwa tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa yang menyembah patung itu cuma 3.000. Mungkin ya bisa mendekati angka 2 juta, mungkin. Tetapi akhirnya sebagian besar itu berbalik, memihak kembali kepada Musa, kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberi anugerah kepada mereka untuk bertobat. Tapi 3.000 orang ini, saudara, adalah orang yang mengeraskan hati mereka, orang yang tidak mau bertobat, dan dengan demikian maka mereka terpaksa harus dibunuh. Hal ini dipandang sebagai satu bukti kesetiaan Israel kepada Tuhan.
karena mereka tidak menyayangkan untuk menyingkirkan saudara-saudara mereka. Mungkin juga ada anggota keluarga mereka. Dan dengan demikian mereka telah membayar jiwa daripada anak laki-laki maupun saudara laki-laki mereka yang terlibat di dalam penyembahan patung lembu emas tersebut. Kita teruskan kepada ayat yang ke-30. Saya minta ayat 30 dibaca oleh Ibu Kiki. Silakan. Ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Ya, terima kasih Bu Kiki. Di sini ada dikatakan mengenai dosa besar. Saudara, Musa telah mengatakan ini kepada Israel sebelumnya. Ya. Ya, kita perhatikan dulu ayat 30. Saya melompat ke ayat 31. Ayat 30, Saudara. Jadi seperti yang sudah dikatakan Musa, sebagaimana dicatat di dalam ayat 11 hingga ayat yang ke-13, di sini sekali lagi kita melihat Musa naik menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan atas Israel. Sekalipun 3.000 orang sudah terbunuh, nyawa-nyawa orang yang terbunuh ini tidak otomatis menghapus dosa mereka yang masih hidup. Yang mati adalah yang tidak menyesal dan bertobat. Yang masih hidup adalah mereka yang sudah ikut di dalam penyembahan berhala, lalu menyesal dan bertobat. Maka Musa datang sekali lagi kepada Tuhan untuk menyatakan penyesalan dan pertobatan Israel yang masih hidup, dan berharap yang masih hidup diberi pengampunan dan diikat perjanjian lagi dengan Tuhan. Ya, oleh karena perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan telah dinyatakan putus oleh karena mereka telah menyembah patung lembu emas, dan oleh karena Musa yang dipercaya membawa dua loh batu tersebut telah memecahkannya menjadi satu simbol dan juga merupakan fakta daripada telah pecahnya, telah putusnya, telah berakhirnya perjanjian antara Israel dengan Tuhan. Dan dengan Musa kemudian datang menghadap Tuhan dan menyatakan bahwa mereka sebagai orang Israel telah berbuat dosa, maka Musa berharap Tuhan akan memberikan pengampunan dan pendamaian kepada mereka. Lalu ayat yang ke-31, saudara, saya minta Ibu Lulu membaca, silakan. Ayat 30. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka..." Ya, ada masalah dengan jaringan ya, sehingga suaranya tidak terdengar dengan utuh. Saya membacakan kembali, saudara-saudara. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ya, jadi dosa besar disampaikan lagi, dikatakan lagi di dalam ayat ini setelah sebelumnya juga telah dikatakan oleh Musa. Dan dengan mengatakan hal yang sama ini, saudara,
kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu betul-betul merupakan hal yang sangat serius. Nah, Musa mengatakan ini bukan supaya kemudian Israel memperoleh pengampunan, dan dengan demikian maka dosa itu menjadi kecil, bukan ya. Jelas sekali dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah dosa yang besar. Jadi dengan meminta pengampunan, karena sesungguhnya dengan dosa yang besar seperti ini, pengampunan itu sulit sekali diberikan oleh Tuhan. Dan dengan menyebut sebagai dosa yang besar, Israel sekali lagi dididik agar setiap mereka jujur dan tidak menganggap remeh dosa yang diperbuat. Apalagi ini jelas-jelas melanggar hukum pertama dan kedua daripada Taurat. Sekali lagi, ini bukan dosa yang kecil. Ini bukan dosa yang sepele. Ini bukan urusannya dosa mereka dengan orang sebangsa. Tapi ini urusannya dosa mereka langsung dengan Tuhan. Saya teringat bagaimana ketika saya masih mengikuti pendidikan teologi di kampus, dan salah satu dosen Perjanjian Lama yang mengajar saya ada menyampaikan, dan saya merasa bahwa apa yang disampaikan itu sekalipun merupakan satu tafsiran dan sebuah pandangan, tetapi saya merasa itu ada kebenarannya. Yaitu bagaimana dia membandingkan antara Daud dengan Salomo, bagaimana dari pengamatannya yang tentunya juga didasari daripada menggali dan menyelidiki kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama khususnya, di situ menyimpulkan bahwa Musa dosanya lebih kecil dibanding, maksud saya Daud. Daud dosanya lebih kecil dibandingkan dengan Salomo. Mengapa, saudara? Mengapa Daud dosanya lebih kecil daripada Salomo? Karena Daud, sekalipun dia di dalam hal ini adalah dosa Daud, yaitu berzina, dalam hal ini dosa Salomo adalah memiliki banyak istri dan jatuh di dalam penyembahan berhala. Dosa Daud menjadi lebih ringan dibandingkan dosa Salomo, bukan karena Salomo punya istri 700 dan gundik 300, bukan. Sementara Daud punya istri dan gundik tidak lebih daripada itu, bukan begitu. Tetapi bahwa Daud memang melakukan perzinahan, di mana dosa itu beranak dosa, mulai dari kebohongan, jangan berdusta, mulai dengan jangan berzina, lalu dilanjutkan dengan berdusta, jangan berdusta, lalu dilanjutkan dengan mengingini istri sesamamu, lalu dilanjutkan dengan membunuh si Boas. Ya. Jadi ada 4 dosa sebetulnya yang dilakukan oleh Daud. Secara jumlah berarti tidak sedikit. Tetapi kenapa Daud kemudian, kalau kita juga perhatikan, nampaknya seperti bagaimana Tuhan itu justru lebih begitu ya, lebih mengasihi daripada Daud daripada Salomo, karena Daud tidak pernah jatuh di dalam penyembahan berhala. Daud tidak pernah jatuh di dalam dosa secara langsung kepada Tuhan. Daud jatuh di dalam dosa secara langsung kepada sesama. Derajat Tuhan dengan manusia berbeda. Derajat Tuhan jauh lebih tinggi, derajat manusia jauh lebih rendah. Dosa Daud adalah dosa kepada sesama. Makanya hukum Taurat 10 hukum, 4 hukum adalah hukum direct kepada Tuhan. Ya. 6 hukum yang lain itu adalah kepada manusia. Diletakkan di dalam bagian yang kedua, yang manusia. Sementara bagian yang untuk Tuhan diletakkan di bagian yang pertama.
itu sebenarnya dengan penempatan seperti itu telah memberikan satu penjelasan bahwa Tuhan lebih utama daripada manusia. Nah, Salomo istrinya banyak, tetapi dengan istri yang banyak itu dia jatuh di dalam penyembahan. Berarti Salomo melakukan dosa yang langsung direct di dalam bagian yang pertama, yaitu kepada Tuhan. Salomo sampai mendirikan juga ya patung-patung, lalu bukit-bukit pengorbanan yang menjadi tempat di mana istri-istrinya semua menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Dan saya merasa saya setuju. Karena walaupun dosa Daud dosa yang tidak sepele, tetapi Daud tidak pernah jatuh di dalam penyembahan. Nah, di sini oleh Musa kita mendengar dosa besar. Bukan berarti kalau dosa kecil terus kemudian boleh diabaikan, saudara. Bukan. Tetapi maksudnya supaya Israel tidak menganggap remeh apa yang sudah mereka lakukan. Mereka bukan melakukan dosa yang merugikan sesamanya. Mereka melakukan dosa yang langsung melawan pribadi yang tertinggi di seluruh alam semesta. Ya, jadi saudara, inilah kita kemudian mencoba memahami apa yang dimaksud dengan dosa besar dan bagaimana kemudian Musa menginginkan supaya Israel meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu kalau kita perhatikan, saudara, di sini ada pakai sebutan Allah emas di dalam ayat 31. Istilah ini begitu tepat, ya. Seperti yang juga secara persis pernah dikatakan oleh Tuhan di dalam pasal 20 ayat 23 itu sudah diberitahukan sebelumnya, ya. Jadi apa yang kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Musa di sini, ini merupakan apa, saudara? Merupakan pengulangan. Coba ya, sekali lagi kita melihat di dalam pasal 20 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Ini merupakan bagian yang apa, saudara? Bagian yang selepas daripada 10 firman, 10 Taurat. Kalau sudah perhatikan di dalam pasal 20, 10 Taurat itu ada tertulis dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan ini kemudian diulang kembali ya di dalam ayat-ayat seterusnya. Sementara bagian-bagian yang lain, saudara, tidak mendapatkan perlakuan yang sedemikian utamanya dibandingkan dengan hukum yang berkaitan dengan Tuhan. Allah emas di sini disampaikan sampai 2 kali, menyatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang akan sangat mudah menjadi kejatuhan bagi Israel. Diulanginya dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama di dalam pasal 20, ini menyatakan bahwa Israel perlu betul-betul waspada. Ternyata jatuh juga. Ya. Ternyata jatuh juga. Israel menyuruh Harun untuk membuat Allah emas dengan tidak ada ragu dan takut. Dan bukan karena kemudian dibuat dari emas lalu menjadi bernilai dan menjadi tidak berdosa atau tidak bersalah. Tidak demikian. Justru ini merupakan pengecohan yang Israel harus sadari. Bahwa Tuhan sudah memberitahukan tidak boleh ada patung apapun baik dibuat dari materi yang begitu sangat sederhana maupun materi yang begitu sangat mahal. Jangan berpikir karena materi itu terbuat dari emas, lalu kemudian boleh disimpan, lalu kemudian dijaga baik-baik. Sudah Musa sangat mengerti akan hal ini, sehingga di dalam ayat 20, di dalam bagian yang sebelumnya yang kita baca, Musa menghancurkan dan menggiling sampai halus, dan Musa menyebutnya sebagai dosa yang besar, dosa yang serius. Kita teruskan dengan 32 dan 33, saudara. Saya minta
Pak Martin membaca dan Julianus membaca. Silakan. Ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ya, terima kasih Pak Martin dan Julianus. Di sini kita melihat betapa besar, sekali lagi, saudara-saudara, kasih dan pengorbanan Musa. Sebelumnya sudah terlihat bagaimana dia menolak untuk dibuat menjadi bangsa yang besar sebagai ganti Israel. Dan sekarang dia rela namanya dihapus dari kitab kehidupan, supaya Israel beroleh pengampunan dari Tuhan. Musa rela kalau dia harus mati, supaya Israel tidak mati. Atau dengan kata lain, kalau Tuhan mau membinasakan Israel, maka iya, Musa juga siap untuk dibinasakan. Atau Musa juga harus Tuhan binasakan. Istilah yang agak kasar dan mirip, saudara-saudara, kalau orang mengatakan, kalau kamu mau bunuh dia, kamu harus melangkahi dulu nyawaku. Saudara, ini sebetulnya merupakan sikap Musa yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak setuju dengan permintaan Musa. Tuhan mau katakan yang bersalah ya harus tanggung salahnya. Orang yang berdosa yang harus dihukum. Orang yang berdosa tidak berhak mendapat hidup yang kekal. Orang yang berdosa tidak berhak dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang tidak berdosa, bagaimana boleh kemudian namanya dihapus dari kitab kehidupan? Bagaimana namanya kemudian tidak tercatat di sana dan orang yang tidak berdosa itu kehilangan akan hidup yang kekal. Tuhan mau supaya Israel yang bersalah, Israel yang kemudian harus menanggung akibatnya, dan bukan Musa yang harus menanggung akibat itu. Dengan demikian, maka kita melihat bahwa Musa di sini adalah benar, Israel di sini bersalah. Lalu kita juga melihat bahwa Tuhan mempunyai kuasa yang penuh untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah, serta siapa yang berdosa kepadanya dan yang kemudian harus menerima hukuman, dan siapa yang tidak berdosa dan yang kemudian harus bebas dari ancaman hukuman. Perkataan Tuhan ini menegaskan bahwa keselamatan dan hidup kekal bukan hal yang otomatis diperoleh. Mereka yang berdosa dan yang tidak memperoleh pengampunan tidak akan berhasil mendapatkan keselamatan ataupun hidup yang kekal. Dan dengan demikian ayat 33 ini merupakan salah satu ayat dalam Alkitab yang secara tegas menyatakan pengampunan dosa dan perlunya juru selamat, di mana ini merupakan sebuah bayangan tentang juru selamat yang nantinya akan datang. Terakhir, saudara, ayat 34 dan 35. Saya minta Diana Victory membaca, dan saya minta Pak Andro untuk baca. Silakan, ayat 34 dan 35, seorang satu ayat. Ayat yang ke-34, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku, itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Oke, terima kasih Diana dan juga Andro. Jadi kita lihat di sini dari apa yang dikatakan, kita mengetahui bahwa penyembahan patung lembu emas
ternyata tidak mengakibatkan pembinasaan seperti yang Tuhan sudah katakan sebelumnya kepada Musa. Ya, Tuhan tetap setia pada janji dan rencananya, di mana Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan melalui kepemimpinan Musa dan penyertaan malaikat. Sekalipun demikian, dosa yang diperbuat Israel akan mendatangkan pembalasan dari Tuhan pada hari pembalasannya. Nah, kapan, saudara-saudara, hari pembalasan itu? Nampaknya, saudara-saudara, hari pembalasan itu adalah pembuangan di Babel. Jadi, menurut Douglas Stuart, hari pembalasan itu adalah hari pembuangan ke Babel, karena melalui pembuangan di Babel, dan sejak pembuangan di Babel, Israel mengalami kondisi yang sama seperti ketika mereka belum dibawa ke Kanaan, yaitu bangsa terjajah. Sebelum dibawa ke Kanaan, Israel diperbudak di Mesir. Ketika dibuang ke Babel, Israel menjadi budaknya Babel. Ketika bebas dari Babel, Israel silih berganti mengalami penjajahan, hingga pada zaman Tuhan Yesus, Israel di bawah penjajahan Romawi. Dengan demikian, secara logis bisa diterima bahwa pembuangan ke Babel merupakan hari pembalasan itu. Matthew Henry sekalipun tidak secara tegas menyatakan pembuangan ke Babel merupakan hari pembalasan, tetapi seperti Stuart, dia juga menyinggung bahwa pembuangan Babel sebagai pembalasan Tuhan yang nampak datang perlahan tetapi pasti. Jadi saudara-saudara, Musa minta pengampunan, Tuhan mengampuni. Dalam arti di mana mereka tidak mereka tidak dibinasakan seperti apa yang terjadi dengan 3.000 orang yang sudah tewas. Tetapi mereka akan mengalami nantinya dibuang ke Babel. Nah, selain daripada itu berbicara nanti, saudara. Kita juga melihat di sini, di dalam ayat 35, Tuhan menulahi mereka. Ya. Tuhan menulahi mereka maksudnya apa, saudara? Tuhan memberikan semacam satu penyakit yang sangat berat, tetapi yang tidak sampai kepada kematian. Ya. Ini yang disebut sebagai tulah. Penggunaan istilah tulah ini berarti mengingatkan mereka bagaimana Mesir pernah juga menerima tulah. Adanya tulah ini menjadi peringatan kepada Israel bahwa setiap dosa itu ada hukumannya. Dan dengan demikian, Israel seharusnya berhati-hati terhadap dosa. Saudara, dari bagian ini, saya ingin kita boleh perhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Pernahkah kita dipermainkan orang, saudara? Kita berbuat baik kepada orang, lalu orang itu melakukan kejahatan kepada kita, dan kita tidak berdaya untuk membuat perhitungan. Kita mau membuat perhitungan, tetapi setelah kita hitung-hitung, bakalan kita lebih susah, kita lebih rugi, kita lebih menderita, lalu akhirnya kita memilih untuk berdiam diri saja. Ketika kita berdiam diri, bukannya orang kemudian tahu diri, orang yang melakukan kejahatan itu kemudian tahu diri, tapi justru bisa menjadi-jadi. Adanya backingan membuat dia seolah-olah bisa berbuat apa saja, sesuka hatinya, tanpa rasa takut akan disentuh, apalagi diciduk. Tentu kita dibuat sangat jengkel, dan mungkin ingin melakukan pembalasan dengan membabi buta. Tetapi kita kemudian berpikir lagi, bagaimana jika seandainya saya salah berhitung, niat hati ingin membalas karena merasa sudah dipermainkan begitu rupa, tetapi kalau malah saya yang terciduk, bagaimana? Ini bukan mustahil, saudara-saudara ya. Sebagaimana yang sering kita saksikan dari berbagai media, ada orang-orang yang benar akhirnya jadi pesakitan. Orang yang benar justru kemudian dihadapkan di pengadilan.
Dan orang yang salah malah justru bersorak gembira. Salah satu contoh misalnya adalah Undang-Undang ITE, ya. Kemarin ini saya ada membaca bagaimana si A berhutang kepada si B tidak kunjung mendapatkan pembayaran piutangnya, ya. Lalu si B menjadi kesal, melampiaskan kemarahannya di apa? Di media sosial. Dan si A yang berhutang tidak terima, lalu melaporkan si B dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu akhirnya si B dihukum, tapi si A kipas-kipas. Lucu ya, saudara ya. Yang salah kipas-kipas, yang benar malah harus masuk lapas. Saudara, ketika kita membaca kisah Israel yang menyembah anak lembu emas ini, Tuhan akhirnya tidak jadi membinasakan seluruh Israel. 3.000 orang saja yang dibunuh. Ya. Apakah di luar 3.000 orang ini sisanya orang baik semua? Sudah pasti tidak. Bagaimana dengan Datan, Korah, dan Abiram yang memberontak kepada Musa dan Harun nantinya, di mana itu berarti mereka dalam tanda kutip dipandang baik waktu penyembahan patung lembu emas itu. Berarti mereka mulanya pura-pura baik. Berarti mereka bisa mempermainkan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Datan, Korah, Abiram, beserta semua orang yang sepakat dan mengikuti mereka, dimusnahkan Tuhan dengan dikubur hidup-hidup dengan tanah yang terbelah, dan mereka semua terjerembab masuk ke dalamnya. Dan berikutnya, ketaatan dan ketidaktaatan Israel silih berganti datang dan pergi. Tetapi hukuman yang terlalu berat tidak ada. Sehingga mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa terus mempermainkan Tuhan. Tetapi mereka salah. Tuhan telah mempersiapkan penghukuman yang paling-paling berat dan menakutkan. Pada akhirnya ketika waktu yang Tuhan tentukan itu sampai, baik Israel Utara maupun Israel yang di selatan, semuanya diangkut di dalam pembuangan. Kecuali beberapa orang yang jumlahnya memang relatif sangat sedikit, dibiarkan untuk tetap tinggal di Israel. Dan dari dilepaskan sebagai budak di Mesir, lalu akhirnya dilempar lagi sebagai budak di Babel dan juga Asyur. Bukankah saudara-saudara ini sesuatu yang betul-betul sangat menyedihkan? Dari para ahli yang menyelidiki disampaikan bahwa Israel di Asyur tidak pernah kembali. Hanya Israel di Babel yang mengalami, yaitu namanya pulang ke kampung halaman. Itu pun di dalam jumlah yang jauh sangat sedikit. Maka ini menegaskan Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Kebenaran ini memberikan penghiburan kepada kita, peringatan juga kepada kita. Penghiburan manakala kita menjadi orang yang dirugikan. Kita mau membalas, tapi tidak mampu untuk membalas. Tidak membalas pun terus-menerus hati dipenuhi dengan kegundahan. Karena kita tidak rela diperlakukan seperti demikian. Kita tidak rela melihat orang-orang yang jahat itu masih tetap bisa dengan tersenyum, mereka tenang-tenang saja, mereka aman-aman saja. Tentu ada godaan untuk membalas sangat besar, tetapi kita perlu menahan diri. Bisa-bisa kita membalas secara keliru atau membalas secara berlebih, dan akibatnya semakin menambah sengsara hidup kita. Bukan saja penghiburan, tetapi juga peringatan, yaitu manakala kita berada dalam posisi di atas, berada pada posisi yang lebih unggul, sehingga kemudian kita digoda untuk melakukan segala kejahatan yang rapi, yang intelek, dan sebagainya. Sehingga membuat kita tidak ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak memperoleh penebusan darah Kristus. Istilah yang beberapa waktu sering terdengar, Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur, bukan sekedar istilah, tetapi betul-betul nyata, karena pemazmur pun mengatakan yang sama, penjagaku tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dan Tuhan juga menegaskannya, sehingga sudah selayaknya
kita menjaga diri dan hidup kita dari segala dosa dan kejahatan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan tidak menghukum dengan sembarangan dan tidak mendidik. Pada refleksi yang pertama, ketika berbicara mengenai Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, poin tersebut bukan berarti bahwa Tuhan kemudian menghukum manusia dengan membabi buta dan tidak ada lagi kesempatan bagi manusia. Memang kemarahan Musa yang dinyatakan, di mana Musa merupakan wakil Tuhan, merupakan kemarahan yang pasti sangat menakutkan dan mengejutkan. Kemarahan Musa bukan saja dengan suara yang keras, tetapi dengan melempar loh batu yang berisi tulisan jari Tuhan. Dosa apa yang akan dapat membuat Musa bereaksi seperti demikian bila dosa ini bukan dosa yang amat serius? Belum pernah Musa digambarkan semarah ini sebelumnya. Memang karena sebelum-sebelumnya dosa Israel bisa dikatakan juga tidak separah dosa kali ini. Namun sekalipun demikian, kemarahan Musa tidak hendak mengatakan bahwa Israel akan dihukum dengan hukuman yang semena-mena, hukuman yang asal, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan atau sudah tidak bisa dididik. Ingat kembali apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa, di mana mereka hanya membunuh orang-orang yang dijumpai di pintu gerbang. Itu Henry mengatakan akan hal ini seperti demikian. Karena Musa mungkin berharap bahwa pelaku kejahatan yang sudah masuk ke dalam kemah mereka masing-masing telah menjadi malu atas perbuatan mereka dan sedang berlutut memohon ampun. Lalu seperti yang dikatakan di dalam ayat 35, di mana Tuhan menulahi bangsa ini, Tuhan menghukum mereka dengan hukuman yang tepat. Matthew Henry mengatakan, mungkin mereka diberi penyakit penular di tengah-tengah mereka yang membuat mereka menjadi susah, tetapi tidak sampai mencabut nyawa mereka. Dan ketika mengingat kembali Harun yang membuat patung lembu emas, adakah dicatat hukuman yang khusus diberikan kepada Harun, sementara apa yang dilakukan Harun jelas dinyatakan bersalah oleh Musa? Tentu Harun akhirnya menyesal juga, bertobat juga, sekalipun hal itu tidak dicatat, karena jikalau Harun sudah bernasib sama dengan 3.000 orang tersebut, maka artinya Harun tidak bertobat. Ini berarti hukuman Tuhan itu tidak asal, hukuman Tuhan itu mendidik. Tuhan tidak membunuh mereka yang mulai sadar dan menyesal, dan dengan demikian mereka yang masih dibiarkan hidup diberi kesempatan untuk hidup menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Hal-hal yang kita bicarakan ini hendaknya menjadi penolong setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, manakala mempunyai satu perasaan atau pikiran di mana Tuhan semena-mena, Tuhan berlaku tidak adil, Tuhan tidak memberi kesempatan, atau Tuhan tidak mengampuni. Oleh karena melihat bagaimana hidupnya terus-menerus susah atau terpuruk. Rasakan Tuhan yang bisa berlaku tepat, benar, adil kepada Israel, tidak berlaku yang sama kepada umatnya yang lainnya pada zaman-zaman ini. Dan selain daripada itu, hal-hal yang kita bicarakan ini juga hendaknya menjadi pengingat bagi kita manakala kita berada di dalam posisi atau kedudukan sebagai orang yang harus menjalankan tugas, memberi penilaian, memberi sanksi atau hukuman, memberi teguran lisan maupun tulisan misalnya, dan semacamnya, agar kita senantiasa mengikuti teladan Tuhan, karena kita tahu bahwa di atas langit ada langit, di atas hakim ada hakim yang paling agung. Kiranya kita boleh menjadi umat Tuhan yang terus mengkoreksi diri di dalam hal ini, agar hidup kita dapat terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dan Tuhan tidak asal menghukum, tetapi Tuhan menghukum dengan mendidik. Kiranya Tuhan yang menolong kita memahami seluruh kebenaran ini, dan biarlah kiranya kita dimampukan untuk menjalankannya di dalam hidup kita hari demi hari.